ngelewatin hari-hari bersama Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita disegarkan kembali oleh firman Tuhan, mari kita puji Tuhan bersama-sama. Cekidot. Welcome back to Nyiman. Oke, sekarang sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan bagi kami. Kami berdoa ya Tuhan, sekalipun kami di rumah kami masing-masing, kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh menyertai kami persekutuan hari ini dari awal, pertengahan, dan pada akhirnya. Kiranya Engkau yang berbicara kepada setiap kami dan meneguhkan kami dalam menjalani hari-hari ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, kita mau puji Tuhan, kita mau sembah Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus melakukan hal-hal yang baik, rencananya yang baik di dalam hidup kita.
tetap ada di kita semua. Tuhan tetap setia pegang kita, Tuhan tetap ada di samping kita, dan Tuhan tetap menyertai kita kapanpun, dimanapun, dan apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Kita mempujikan lagu ini walaupun harus berjalan dalam masa kekelaman. Pertolongan Tuhan tetap nyata bagi kami. Shalom, Shalom Sobat Muda KPNK MI Semarang. Senang sekali berjumpa dengan
Sobat muda yang kali ini kita berjumpa dalam situasi yang berbeda, di mana kita berjumpa melalui via media karena situasi pandemi saat ini. Tapi saya percaya sobat muda, ketika kita hadir di sini, berjumpa di sini, kita percaya bahwa firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebentar lagi dan renungan firman Tuhan yang akan kita nikmati bersama akan membawa kekuatan kepada kita melalui masa-masa di saat ini. Tentu masa-masa ini bukan masa yang menjadi lebih mudah, tetapi masa-masa yang menjadi lebih sulit. Namun sebelum kita mendengar akan pemberitaan lebih lanjut, saya mengajak sobat muda KPN GKMI Semarang, kita tundukkan kepala meminta pertolongan Tuhan memimpin atas pemberitaan firman Tuhan saat ini. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur. Kasih-Mu tiada tara Tuhan. Dalam kondisi saat ini Bapa, Engkau masih terus memelihara hidup kami. Sehingga kami masih ada, sehingga kami masih diberikan kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Bapa, kami mengkhususkan waktu kami. Kami hendak belajar firman Tuhan. Kami hendak membaca sebagian atas firman Tuhan. Engkau berikan kepada kami Tuhan terang-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami. Sehingga sementara firman Tuhan dibacakan, perenungan dan pembelajaran kami lakukan pada waktu yang singkat ini. Bapa, Roh-Mu bekerja, mengungkapkan atas segala yang Engkau hendak nyatakan dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang menguasai saat ini, dan Engkau yang memimpin atas pemberitaan firman Tuhan ini. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sobat muda di KMI Semarang, saat ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Perikop yang LAI berikan adalah 2 macam dasar. Demikian bunyi firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Sobat muda, hari ini kita akan berbicara tentang satu tema yang sudah tidak asing tentunya ya, yakni stay strong. Tetap kuat, tetap teguh, tetap kokoh. Ya. Situasi saat ini tentu sedikit mengguncang kita. Tetapi firman Tuhan, ya dan amin. Firman Tuhan membekali kita hari ini untuk kita menjadi kuat. Tentu ada rahasianya sobat muda. Ya. Bagian yang kita baca tadi merupakan bagian di mana firman Tuhan ini Yesus sendiri yang mengajarkannya. Yesus mengajarkannya melalui khotbah di bukit. Dan khotbah di bukit ini merupakan satu bagian yang berisikan prinsip-prinsip kebenaran Allah, di mana kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, kita harus mengikutinya dan harus menjadi gaya hidup kita. Ingat bagian-bagiannya, di mana Matius pasal 5 sampai 7 menyatakan apa? Ada pembelajaran tentang ucapan bahagia, ada pembelajaran tentang menjadi garam dan terang, ada tentang pengajaran berdoa, hal berdoa, memberi sedekah, kemudian tentang hal siapa itu Yesus dan dalam Tauratnya. Dan kemudian yang terakhir, bagian-bagian terakhir tentang kebenaran.
Dan yang kita sedang baca ini adalah bagian terakhirnya. Seolah-olah apa? Yesus hendak katakan, oke, sudah belajar semua tentang hal itu. Sekarang saya kunci dengan ini agar engkau tetap kokoh, agar engkau tetap kuat. Kuncinya apa? Yesus menyodorkan atau menyatakan tentang bagaimana satu bangunan menjadi kokoh. Bangunan di sini bisa saja kita maksudkan bangunan iman kita. Kepada siapa kita bersandar? Ada dua perbandingan, ada dua hal yang dinyatakan, yakni tentang rumah yang dibangun di atas batu, kemudian tentang rumah yang dibangun di atas pasir. Kemudian ada pencobaan yang datang. Pencobaan yang datang berupa angin, berupa banjir. Bagaimana bangunan yang di atas batu itu? Firman Tuhan ini sangat jelas. Dia tetap kokoh, dia tidak roboh, ya. Bahasa Indonesianya rubuh, ya. Padahal enak juga kalau kita yang satu kokoh, yang satu roboh, ya. Enak rasanya dengarnya, tapi sebenarnya rubuh, ya. Yang satunya rubuh. Dari perikop firman Tuhan ini, apa saja yang menjadi rahasia agar kita tetap kokoh, agar kita tetap teguh, agar kita tetap kuat menghadapi segala macam gejolak yang tiba-tiba bisa meruntuhkan kita dari pandangan kita, dari pijakan kita di atas kebenaran firman Tuhan. Apa saja? Dan firman Tuhan menjelaskan dengan luar biasa dan sangat jelas, ya. Bagian pertama yang saya ambil adalah di sini menyatakan tentang semua orang harus mendengar firman Tuhan, ya. Mendengar, kita langsung belajar dari perikop firman Tuhan ini. Mendengar. Mendengar ini perlu yang namanya media atau alat. Kalau jasmani kita mendengar itu adalah menggunakan telinga kita, ya, sebagai media untuk kita menerima informasi, mendapatkan pengetahuan. Ya, dan saat ini yang kita butuhkan adalah pengetahuan firman Tuhan itu. Mendengar firman Tuhan. Tapi mendengar firman Tuhan dengan satu spirit atau power atau kekuatan yang mana? Karena ini adalah bagian daripada khotbah di bukit yang menekankan bahwa kita harus digerakkan oleh kekuatan atau oleh semangat, di mana kita harus merasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Itu yang menjadi kuncinya. Kalau kita mendengar, saya kembalikan lagi, kita mendapat informasi. Mungkin ada yang bertanya, ya, kita punya telinga yang bagus, kemampuannya untuk mendengar. Dan bagaimana mereka yang tidak punya kemampuan untuk mendengar secara jasmani ini? Ya, judulnya atau to the point-nya adalah bagaimana informasi itu bisa kita terima. Kalau kita menerima informasi, berarti kita tahu firman Tuhan. Dan kalau kita digerakkan oleh rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana kualitas diri kita untuk melakukan firman Tuhan. Kita nggak bisa melakukan firman Tuhan tanpa kita tahu informasi. Dan untuk mereka yang bisa mendengar dengan baik, puji Tuhan. Untuk mereka yang tidak bisa memiliki atau tidak memiliki kemampuan untuk mendengar, mereka judulnya adalah bagaimana informasi itu bisa diterima. Masalah komunikasi ini artinya. Bisa banyak sarana sekarang. Kalau orang yang mengalami tunarungu, mereka bisa berbahasa isyarat. Judulnya pokoknya adalah informasi diterima, pengetahuan didapat atas firman Tuhan. Tapi kalau dia hanya menyentuh telinga saja, jasmani ini saja, tanpa menyentuh jiwa yang digerakkan, tanpa menyentuh nurani yang digerakkan oleh kehausan, oleh kelaparan atas kebenaran firman Tuhan, percuma. Ya, percuma. Kita harus memakai semangat untuk apa? Untuk benar dengan Tuhan. Nah, kemudian kita melangkah ke selanjutnya.
Langkah yang kedua, agar kita tetap kokoh. Kalau kita tahu informasinya, kalau kita tahu firman Tuhannya, jangan itu saudara simpan dalam pikiran saudara saja. Tetapi lakukan. Nah, kalau digerakkan dengan satu semangat bahwa kita rindu menyenangkan Tuhan, rindu benar di hadapan Tuhan, haus untuk melakukan kebenaran itu, maka kita melakukan bagian yang kedua adalah melakukan firman Tuhan. Ya, kita bisa saja mungkin sobat muda mengatakan, itu cerita yang sudah biasa saya dengar. Toh saya juga sudah melakukan pelayanan. Saya sedang berada dalam pelayanan. Hati-hati. Apa yang menggerakkan engkau untuk berada dalam pelayanan? Dan hal ini tidak hanya untuk kaum muda, tidak hanya untuk mereka yang menjadi pelaksana di dalam gereja untuk pembawa firman, mungkin hamba-hamba Tuhan atau apa. Ada satu titik yang harus kita tahu, ada satu inti yang harus kita tahu. Kita melakukan itu untuk apa? Ya, kita melakukan itu untuk menyenangkan Tuhan, dan kita digerakkan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena ada rasa haus, karena ada rasa lapar untuk firman Tuhan. Nah, kali ini kita harus mengoreksi diri kita. Apa yang menyebabkan kita ada di pelayanan? Sehingga kita mau melakukan firman Tuhan. Apa? Aktualisasi dirikah karena engkau pintar bermain gitar? Dalam hal musik engkau hebat? Hati-hati. Dan kalau hamba Tuhan biar kelihatan kudus, pintar mempercakapkan firman Tuhan, buktinya apa? Terungkap dalam sikap. Ini tidak hanya untuk kaum muda, ya. Ini masalah melakukan firman Tuhan. Kita diingatkan kembali. Bukan semua untuk hal-hal yang itu saja. Kita ditegur dengan luar biasa hari ini. Melakukan firman Tuhan dengan motivasi yang benar. Karena kita berterima kasih kepada Tuhan, diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan sebagai ungkapan bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Itu landasannya. Motivasi kita harus benar. Karena apa? Kita masuk dalam dunia pelayanan. Saudara masuk, atau kaum muda, sobat muda masuk dalam dunia pelayanan. Mungkin karena suara yang indah, punya teknik-teknik yang bagus, dalam teknik vokal yang bagus, dalam tarik suara. Dan semua ini saya tidak bermaksud menghakimi, karena yang tahu itu semua adalah diri pribadi kita dan Tuhan. Kalau kita sudah berada di ranah ini dan kita menyadari bahwa kita begitu tidak benarnya di hadapan Tuhan, balik. Saat ini kita ditegur dengan firman ini. Balik kepada firman Tuhan. Bertobat. Ya. Kalau kita sudah menjadi pertama, kita bisa mendengar firman Tuhan, mendapatkan informasi firman Tuhan. Kemudian yang kedua, kita menjadi pelaku firman Tuhan dengan motivasi yang benar. Yang ketiga, agar kita bisa tetap kokoh, tetap kuat, tetap teguh, adalah waktunya kita untuk diuji. Saya memberi satu pernyataan adalah uji kualitas yang bagian ketiga. Uji kualitas. Seperti halnya rumah yang dibangun di atas batu dan rumah yang dibangun di atas pasir. Ada uji kualitas. Uji kualitas iman kita. Bagaimana kita sandarkan pada batu karang yang kokoh itu, pada batu karang yang teguh itu. Ya. Uji kualitas. Uji kualitasnya melalui apa? Pencobaan. Saat ini saya tidak mengerti pencobaan apa yang sobat muda hadapi. Mungkin sobat muda menghadapi keretakan dalam hubungan dengan teman dekat saudara. Mungkin sobat muda menghadapi PHK, kehilangan pekerjaan, kesulitan dalam hal income, dan lain sebagainya. Uji kualitas. Ingat, semua yang kita hadapi, semua pencobaan yang kita hadapi, Tuhan katakan apa? Pencobaan itu adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Jadi aman. Lakukan bagianmu, tanggung jawabmu.
Tuhan beserta. Dan bagian yang keempat adalah hasil akhir. Hasil akhirnya itu akan terungkap. Terungkapnya melalui apa? Apakah kita tetap berdiri kokoh di atas kebenaran firman Tuhan, atau kita sudah di luar daripada arena atau tracknya Tuhan? Perhatikan, cek bagaimana hidup kita. Jadi, rahasia untuk tetap kokoh, untuk tetap teguh, stay strong bersama Kristus Yesus Tuhan. Mari dengar firman Tuhan, dapat informasi tentang firman Tuhan, banyak-banyaklah belajar firman Tuhan. Kemudian yang kedua, lakukan firman Tuhan. Yang ketiga, kita harus siap menghadapi uji atau masa-masa uji kekuatan, istilahnya uji kemampuan, ya. Dan kemudian yang keempat adalah kita harus mengungkapkan hasil daripada kualitas iman kita. Seperti apa kita? Itu kunci, ada 4 kunci yang saya bagikan kepada sobat muda KPN GKMI Semarang. Oleh sebab itu, kita bisa menilai diri kita di posisi mana. Yang saya katakan 1, 2, 3, 4 itu tidak mesti harus berurutan demikian. Mungkin saat ini saudara sedang pada posisi nomor 3, diuji kualitas. Kemudian bisa kembali berkaca dengan firman Tuhan, bercermin apakah aku benar sedang berada di kebenaran firman Tuhan, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Mari mulai kembali ke bagian pertama, dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Dan akhirnya saya rindu kita semua bisa memperlihatkan hasil akhir kita, yakni tetap teguh berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Bersama Tuhan kita tetap berhasil. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena kasih setiamu Engkau mengingatkan kami melalui firman Tuhan dan perenungan yang kami dengar pada saat ini. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman-Mu, bahkan membuktikan bagaimana kami bisa berdiri kokoh, tetap kuat di atas kebenaran firman Tuhan. Kami perlu pimpinan Tuhan, kami perlu pertolongan Tuhan. Bapa, Engkau sendiri yang menolong akan setiap anak-anak Tuhan, terkhusus sobat muda atas KPN GKMI Semarang. Engkau menolong mereka dalam segala pergumulan ya Bapa, sehingga mereka boleh melihat bahwa semuanya itu Tuhan adakan agar mereka bisa melihat hasil akhir, yakni menguji kualitas iman mereka yang dapat berdiri kokoh di atas kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan kali ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jadi gitu guys, kita sebagai anak muda harus punya iman yang kuat supaya tidak goyah dalam menghadapi segala situasi dan kondisi yang menerpa hidup kita. Karena jika kita memiliki iman yang kuat di dalam Kristus, Kristus sanggup meneguhkan dan menguatkan setiap hati orang percaya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke semua orang supaya banyak orang yang terberkati lewat channel ini. Dan jangan lupa nyalain loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru dari channel ini. Tetap saksikan Iman setiap Sabtu jam 5 sore. See you next time and God bless you all.